atas usaha beliau, atas perjuangan beliau, kita bisa menikmati manisnya Islam hingga pada saat hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada para guru-guru sekalian, para dokter, Mas dan Mbak sekalian, serta seluruh peserta kajian Islam Anestesi pada sore hari ini. Terima kasih. Serta terima kasih kepada Ustadz Raihanul Bahrain, yang mana sudah bersedia untuk menjadi pembicara pada kajian fikih kedokteran anestesi pada sore hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari bersama-sama kita simak ya penjelasan dari Ustadz Raihanul Bahrain. Semoga dengan penjelasan dari beliau akan memberikan hasanah keilmuan untuk kita dan bisa menjadikan kita sebagai dokter anestesi ya, sebagai dokter anestesi yang baik dan bisa memberikan manfaat kepada para pasien. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Raihanul Bahrain. Ya, baik. Saya izin share PowerPoint dulu, nggih. Ya. Monggo, Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman sekalian, teman sejawat dan mungkin ada yang mengikuti dari jamaah luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas fikih kedokteran ya terkait dengan anestesi dan bedah juga dan nyeri karena dunia anestesi ya terkait dengan bedah partnernya dan juga termasuk nyeri ya insya Allah. Dan mungkin saya akan jelaskan singkat saja poin per poin gitu dan nanti kita perbanyak tanya jawab ya karena bisa jadi ada permasalahan-permasalahan yang mungkin saya tidak tahu dan mungkin saya pernah menulis dan atau pernah membaca fatwa ulama. Insya Allah saya akan bisa menjelaskan lebih detail mungkin ya dari pertanyaan atau diskusi kita bersama. Ya baik teman-teman sejawat sekalian ya kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti kajian ini ya kita ini pengantar dulu ya sekedar pengantar bahwasanya kita ingatkan kembali ya kalau bahwasanya kita ini orang yang terjun di dunia kedokteran ya kita mendapatkan amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita telah ditentukan jalan hidup dan jalan jihadnya masing-masing yaitu di dunia kedokteran dan ini saya nukil ucapan dari Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i beliau adalah ulama terkenal mazhab Syafi'i di Indonesia, mayoritas mazhab di Indonesia Syafi'i. Ya, beliau mengatakan doya'u thulutsal ilm wa wakaluhu ila yahudi wan nasara. Jadi umat Islam telah menyia-nyiakan sepertiga ilmu kedokteran dan menyerahkan kepada Yahudi dan Nasrani dan yang lain-lain seperti itu ya. Oke, jadi intinya adalah kita harus lebih semangat ya dalam belajar ilmu kedokteran seperti itu ya. Dan kalau kita lihat lagi dahulu adalah zaman kejayaan dari dunia Islam ya. Dalam sains, dalam ekonomi, politik dan sebagainya. Ya, umat Islam sempat mencapai kejayaannya ya di masa itu Eropa disebut dengan masa Dark Age, ya, masa kegelapan ya. Saat itu justru dunia Islam ya di Daulah Andalusia Spanyol dan juga di Baghdad ya. Khalifah Baghdad itu justru berkembang dunia kedokteran ya. Bahkan tidak jarang dunia kedokteran sekarang itu yang mengasas muassis ya yang memberikan dasar-dasarnya adalah banyak ulama-ulama Islam seperti itu ya. Jadi kita ini. Nah, kemudian kalau kita berbicara ya tentang fikih kesehatan ya. Apalagi fikih kedokteran, terlebih lagi dunia bedah dan anestesi ya. Nah, di sini banyak sekali fikih-fikih kontemporer atau yang disebut dengan fikih-fikih yang baru muncul di zaman ini. Jadi memang ada bab dalam dunia fikih ya, ada bab khusus dalam dunia fikih yang disebut dengan al-fikih al-mu'asir, fikih yang kontemporer ya.
Jadi pembahasan fikih yang tidak kita dapati dalam kitab-kitab ulama di zaman dahulu atau kitab-kitab ulama klasik kita nggak dapetin. Ya, kita tidak dapat ya. Jadi misalnya contohnya tentang alkohol ya, dulu mungkin nggak ada ya alkohol ya. Kemudian beberapa alat KB ya, sunat dengan elektrokauter, vaksin, imunisasi ya. Itu semua kalau kita buka buku-buku klasik, buku-buku fikih itu nggak ada. Nah, dibahas dalam fikih kontemporer. Nah, ada satu kaidah penting yang perlu kita pahami ketika kita mempelajari fikih kontemporer. Berlaku satu kaidah, ini kaidahnya saya bacakan ya. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Ya, jadi hukum terhadap sesuatu itu adalah merupakan far'un cabang atau gambaran pemahaman dari yang memberikan fatwa. Ya, jadi maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah kalau suatu hukum fikih gitu ya, hukum fikih gambaran tasawurnya berbeda gitu ya. Ya, gambaran tasawurnya berbeda, maka fatwanya juga beda gitu. Jadi fatwanya bisa berbeda. Ya, contohnya begini. Jadi intinya fikih itu fikih yang diterapkan tergantung tasawur. Tasawur itu gambaran pemahaman kasus ya. Sawwara yusawwir ya. Memberikan gambaran kasus. Jadi kalau gambaran kasusnya kurang tepat, maka fatwanya itu juga tidak tepat gitu ya. Ini contoh ya, 5 poin di bawah ini salah satu contoh yang bisa jadi di Indonesia ini banyak yang kurang memahami tasawurnya. Nah, sehingga fatwanya itu salah. Ya, fatwanya salah. Contoh aja yang paling sering ya, ini alkohol gitu ya. Nah, jadi alkohol ini yang paling sering ya, dan tersebar di mana-mana seperti itu ya. Alkohol ini ya tasawurnya itu yang berkembang di masyarakat kita bahkan sampai ke para ustadz, tentunya para ustadz yang mungkin belum belajar ya, belum belajar ilmu kimia. Alkohol itu identik dengan khamar. Sehingga ketika disebutkan kata-kata alkohol ya, yang terpikirkan adalah khamar, memabukkan dan haram. Padahal setelah kita menilik kembali, tentang alkohol ini, ternyata memutlakkan alkohol itu adalah khamar itu tidak tepat. Ya, memutlakkan alkohol itu khamar tidak tepat ya. Kenapa? Yang pertama, ya alkohol itu nama gugus, dan yang kedua alkohol kan banyak jenisnya ya. Ada metanol, etanol ya. Dan tidak semuanya alkohol diminum. Ya, contohnya ya kita di ruangan UGD Poli ada alkohol 70%, ada alkohol 90%, itu semua bukan untuk diminum. Ya, demikian juga etanol, metanol, cairan spiritus itu juga tidak untuk diminum. Demikian juga etanol ya. Etanol denat ya, itu alkohol yang ditambahkan pada parfum, itu juga tidak untuk diminum. Ya, dan demikian juga etanol pelarut pada obat ya, etanol pelarut pada obat ya, pada obat batuk, itu juga tidak untuk diminum. Artinya bukan untuk diminum, ditambahkan pada bahan yang untuk memabukkan. Nah, sehingga banyak salah paham di sini ya. Contohnya kita ambil saja deh alkohol denat ya, etanol denat pada parfum ya. Itu bukan untuk diminum ya. Jadi dan itu bukan alkohol. Mohon maaf ya, itu bukan khamar. Nah, tetapi sampai sekarang saya masih menjumpai beberapa teman-teman pengaji karena sangkaan mereka adalah ini khamar, dalam rangka keluar dari khilaf katanya. Padahal ini bukan khilaf atau bukan syubhat, tetapi ilmu pasti. Ya, ilmu pasti seperti itu.
ya, dan banyak yang lain-lainnya juga ya, alkohol seperti itu ya. Jadi ini adalah gambaran tasawur yang perlu diluruskan begitu. Nah, demikian juga sangat banyak ya dalam masalah KB, dalam masalah vaksinasi apalagi ini juga pembahasan yang butuh panjang lebar gitu ya. Ini banyak ya, saya jumpai ya ketika di zaman COVID kemarin ya. Bahkan sebagian dari ustadz, dan kalau para ustadz kita mungkin maklumi ya, karena mereka tidak punya basic apa itu vaksin, apa itu imunisasi pasif, apa itu belum punya basic ya, dan mungkin bisa jadi juga belum punya basic untuk menelusuri jurnal-jurnal ilmiah, bahkan memberikan penilaian ya terhadap jurnal ilmiah valid apa enggak, sebagaimana besar kevalidannya, itu juga tidak punya ya. Jadi hanya semata-mata melihat informasi dari YouTube dan sebagainya, dan beberapa ustadz pun akhirnya terpengaruh ya. Terpengaruh ya, vaksinasi ini begini begini ya, bahkan sampai tahap COVID ini katanya semacam permainan ya, bohong-bohong, dan ini tentu tidak benar semua ya. Jadi kembali kepada tasawurnya ini yang ingin kami tekankan seperti itu ya, sebagai pengantar, dan ini sangat banyak dalam ilmu kedokteran. Dan ini contohnya lagi ya, ini saya punya tulisan tentang hukum sperma freezing ya. Dan tentunya kalau saya menjelaskan hukum, saya berusaha mencari fatwa ulama, saya terjemahkan gitu ya. Terjemahkan fatwa ulama, kemudian saya cari nas-nas yang terkait. Nah, ini contoh misalnya ya, ini kan kalau kita cari dalam buku-buku fikih klasik misalnya ya, kita cari di Matan Abi Syuja misalnya, ya buku panduannya Imam Syafi'i itu nggak ada ini. Hukum sperma freezing nggak ada. Kita cari lagi di kitab Zadul Ma'ad mungkin ya, pegangannya Hambali, itu nggak ada juga. Nggak ada dibahas nih. Kita cari di buku-buku fikih klasik nggak ada ya. Nah, pembahasan. Nah, sehingga ini butuh gambaran tasawur yang benar ya, sperma freezing itu bagaimana. Nah, kemudian juga beberapa dewan-dewan fatwa gitu ya. Beberapa dewan fatwa itu mereka apa namanya biasa sebelum berfatwa mereka mengundang para ahli, baru setelah itu mereka berfatwa. Jadi mereka berfatwa sesuai dengan tasawur yang benar, seperti itu. Ya, berfatwa sesuai tasawur, bukan hanya apa ya ngumpulin informasi dari YouTube, dari apa dan sebagainya, tidak begitu ya. Nah, ini gambaran fikih muasir, apalagi anestesi ini banyak ya, nanti kita bahas pelan-pelan. Ini juga sama, misalnya unani untuk pemeriksaan sperma, kesuburan juga saya pernah bahas juga ya. Karena dan ini khusus bagian saya ya di laboratorium, teman-teman di patologi klinik juga mau nggak mau ya, tapi sini nanti ada pembahasannya. Dan saya juga menulis beberapa buku-buku ya tentang fikih kontemporer, banyak saya tulis ya. Ada tentang puasa ya, tentang fikih kesehatan wanita juga saya tulis ya. Saya bahas di situ tentang bayi tabung ya, kemudian cesar ya, kemudian ASI eksklusif, kawat gigi, aborsi dan sebagainya, lotus birth, ketuban dan sebagainya saya bahas ya. Demikian juga saya bahas juga tentang kontemporer, tentang puasa ya, pembatal-pembatal puasa kontemporer juga saya bahas juga ya di situ ya, tentang misalnya kalau pakai nebulizer batal apa enggak ya, kalau suntik ini batal enggak, itu saya bahas juga situ. Dan ini ada buku fikih kontemporer induk ya. Ini, dan sebenarnya materi ini saya ambil dari buku saya yang ini ya, fikih kontemporer induk ya. Jadi saya bahas itu ada tentang darah ya, tentang transfusi, transplantasi, tentang malpraktek saya bahas, tentang bedah mayat, ya, tentang kornea, kemudian tentang halal haram obat juga saya bahas di situ ya. Karena obat-obat juga nih pembahasan yang kontemporer juga ya. Ya, obat dari ini, obat dari gelatin, ada insulin dari DNA rekombinan ya. Tentang penggunaan narkoba psikotropika. Nah, di sini mungkin teman-teman dari anestesi saya bahas juga. Dan yang lain-lain banyak insya Allah ya. Bahas itu, dan kita mulai dari sini ya. Dan ini adalah bagian teman-teman anestesi. Jadi saya pilih fatwa yang mungkin terkait dengan anestesi ya. Tapi saya nggak tahu mendalam ya teman-teman itu
permasalahannya apa dan apa yang ingin ditanya terkait dengan fikih. Oleh karena itu nanti mungkin kita perbanyak tanya jawab nanti ya, insya Allah. Ini saya bacakan sekilas ya, dan ini tentunya saya hanya menerjemahkan. Jadi menerjemahkan fatwa ulama. Jadi ini bukan fatwa saya. Kalau saya tidak berani berfatwa, tapi saya berusaha mencari fatwa-fatwa ulama. Nah, mungkin terkait dengan anestesi ya, ini hukum menggunakan anti nyeri kuat ya, dan teman-teman anestesi ini bagiannya ya. Bahkan nyeri itu identik dengan teman-teman anestesi ya. Menggunakan obat anti nyeri kuat dan golongan opioid ya. Ya, dan sebagaimana kita tahu ya, obat-obatan ya, teman-teman anestesi banyak, bahkan banyak bergelut dengan obat-obatan opioid, golongan narkotika, baik golongan mungkin 4, 3 gitu ya, morfin, bahkan sampai morfin ya, itu teman-teman bagian dari teman-teman anestesi. Ya, nah ini ditanya nih, hukumnya menggunakan apa ya? Oke, ini saya bacakan fatwanya. Nasta'milu fil mustashfayat li'ilajil alam ba'dal amaliyat. Nah, kami fil mustashfayat di rumah sakit, kami menggunakan untuk mengobati alam rasa nyeri setelah amaliyat setelah operasi. Ya, kayaknya yang bertanya dokter anestesi ini paling bertanya ya. Wa kadzalika lil ilaj ya. Jadi apa namanya? Anestesi ya. Kalau bahasa Arabnya dokter anestesi, tobib, mutakhasis, litadkhir. Ya, dokter anestesi ya. Ya, tadkhir ya. Wa kadzalika lil ilajil adami, demikian juga untuk mengobati berbagai macam lil alam al mukhtalifah, rasa sakit yang berbeda-beda, yaitu dengan menggunakan ba'dul adwiyah, sebagian obat, wahiyya tahtawi ala mawadin mukhaddirah, ya, mengandung obat yang mukhaddirah. Ya, mukhaddirah itu narkoba ya, semacam golongan narkoba. Wa ukhra kuhuliyah, dan yang lain kadang mengandung alkohol. Ya, bi nasabi mutafawiyatin, dengan kadar yang berbeda-beda ya. Jadi kadarnya kadang banyak sedikit ya. Seperti itu. Fahal min kharajin fi istikhdamiha, apakah ada masalah ya, ada larangan dalam menggunakannya. Ya, ini kayaknya yang bertanya dokter anestesi ya. Oke, dan jawabannya, kita lihat jawabannya, mungkin langsung singkat saja ya. Jawaban beliau ya, wal alhamdulillah al adwiyatul lati yahsulu biha rohatul maridi wa takhfiful alam anhu la haraja fiha wala ba'sa. Ini jawaban beliau ya. Obat-obat yang digunakan untuk membuat pasien nyaman, rohah, dan takhfif, meringankan rasa sakit, itu la haraja, enggak masalah, wala ba'sa, enggak masalah. Ya, jadi enggak masalah seperti itu. Ya, jadi mengapa demikian? Karena alasannya begini, alasan yang beliau sampaikan adalah beliau sampaikan bahwasanya ilman idza ulima annaha min syai'in yuskiru kathiru fala tusta'malu. Ya, nah kita lanjut, adapun jika diketahui bahwasanya itu, baik ya, kita lanjutkan ya. Eh, Apabila tidak apa-apa digunakan ya, karena itu digunakan sedikit dan tidak menggunakan tidak menyebabkan mabuk. Tidak menyebab. Jadi kecuali ya kalau hal tersebut bisa menyebabkan mabuk, nggak boleh. Ya, amma idza kanat la tuskiru wala yuskiru kasiru lakin yahsulu biha ba'du takhfif wa tadkhir li takhfifil alam fala haraja bilizalika. Jadi intinya adalah kalau dia tidak memabukkan ya, tidak memabukkan dan bisa meringankan nyeri, maka tidak apa-apa. Ya, jadi ini enggak apa-apa fatwa beliau, tidak apa-apa. Dan kesimpulannya adalah ya, kesimpulannya yang membedakan antara narkoba dengan obat opioid dalam ilmu kedokteran adalah eh, pengaturan dosis. Pengaturan dosis ya, sehingga tidak menyebabkan kecanduan bahkan memabukkan. Ya, jadi obat-obat anestesi dan obat-obat teman-teman di dunia kedokteran dalam psikiatri ya, kedokteran jiwa, karena dosisnya sudah diatur sesuai dengan indikasi. Dia tidak menyebabkan kecanduan dan mabuk. Jadi nggak apa-apa. Ya, tidak mabuk. Ya, bahkan faktanya ya, kalau ada orang, ya ini kan bahkan ini sesuai dengan fakta ya. Jadi ketika ada orang di anestesi, ya di anestesi dia kan lebih dominasi tidur ya. Lebih dominasi tidur. Ya, dan tidak kecanduan gitu.
Tidak kecanduan. Tidak ada orang yang sudah habis operasi, di anestesi, operasi, kemudian dia kecanduan minta operasi lagi. Atau minta di anestesi lagi. Nggak ada. Ya, karena para ulama menjelaskan ada dua sifat khamr yang terlarang. Yang pertama, menghilangkan akal atau sebagian akal. Ya, jadi dia setengah mabok gitu. Yang kedua adalah menyebabkan kecanduan. Ini dua sifat khamr. Dua sifat khamr ya. Sedangkan kecanduan tidak kita jumpai dalam ini ya, karena sudah diatur dosisnya. Seperti itu ya. Oke, ini yang pertama. Nah, ini juga sama ya, ada fatwa hukum menggunakan obat tidur ya. Ya, obat tidur juga sama. Ya, sering kan ya teman-teman menidurkannya dari fatwa Lajnah Daimah, lembaga fatwa dari Saudi. Hal yajuz isti'malu dawa'u munawwim. Bolehkah menggunakan obat tidur? Jawabannya sama. Yajuzu isti'malu dawa'u munawwim 'indal hajah wa bi wasfati tabibin mukhtas. Ya, boleh menggunakan obat tidur kalau ada keperluan. Tentunya dengan resep ya, biwasfah, dengan resep dokter yang sudah spesialis, sudah mumpuni ilmunya. Artinya tentu dengan resep tersebut dosisnya dan indikasinya sudah diatur seperti itu. Oke. Ya, dan ini tadi jawabannya tadi ya, sudah jelaskan panjang lebar ya. Oke, itu poin-poinnya intinya ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, kemudian ini juga ada fikih ya terkait dengan teman-teman anestesi yang paling banyak ditanyakan juga gitu ya. Yaitu wajib kodok sholat setelah sadar bius operasi ya. Dan tentunya teman-teman anestesi paling sering menjumpai, dan apalagi permasalahan sholat, permasalahan yang penting ya, tidak ada salahnya teman-teman anestesi paham hukumnya dan ditanya pasien bisa menjelaskan, atau bukan hanya ketika ditanya ya, bahkan kita juga selayaknya mengingatkan pasien, Pak sudah sholat belum Pak, gitu ya. Ya, tidak ada salahnya ya, karena sholat ini pahalanya sangat besar ya, melebihi pahala yang lain ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa berzina, dosa mencuri ya. Jadi lebih besar dosanya meninggalkan sholat daripada daripada berzina, mencuri, korupsi. Lebih besar meninggalkan sholat katanya ulama. Dan kita baru tahu nanti kadar besarnya di hari kiamat. Ya, jadi tahu karena itu hak Allah ya. Hak Allah yang telah menciptakan kita, memberi rezeki dan memberikan kehidupan. Seperti itu. Jadi nggak ada salahnya teman-teman itu apa ya, ya bertanya kepada pasien ya, sudah sholat belum Pak? Kita sudah lewat sholat zuhur, sholat asar, maghrib sama isya Pak. Kita sudah lewat. Gak apa-apa ya, kita mengingatkan kalau tahu dia muslim ya. Ini suatu kebaikan karena awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Ya, yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat ya adalah sholat. Pertama kali dihisab. Ya, idza soluhat soluha sairu amalihi. Kalau sholatnya bagus maka yang lain ikut-ikutan bagus. Ya, jadi kalau wa idza fasadat fasada sairu amalihi ya, kalau dia rusak ya rusak semua amal yang lain. Jadi nggak masalah ya. Ini ada pertanyaan penting tentang ini ya. Pertanyaannya, manzala akluhu bil bunj limuddati yaumin aw yaumaini ya fahal alaihi ay yusalliya sholatil lati fatathu idza soha minal bunj. Ya, apabila seseorang hilang kesadarannya dalam waktu 1 atau 2 hari, apakah dia wajib mengganti sholat yang dia tinggalkan selama ketika sudah sadar dari bius tersebut? Kita lihat jawaban fatwa ulama, ini panjang fatwanya, saya lihat ringkasnya aja di sini ya. Ringkas ulama di sini bahwasanya dia wajib mengkodok. Nah, di sini ada poin ya. Ya, jadi ulama menjawab di sini kalau dia pingsannya 3 hari dia wajib kodok. Dia wajib kodok, misalnya dia pingsan 3 hari gitu ya. Atau mungkin pasiennya di ICU mungkin ya. Di ICU kan bisa lama pingsan tuh. Nah, jadi batasnya itu 3 hari. Yang dikodok tuh 3 hari aja. Sholat 3 hari. Yang dikodok ya. Di sini tulisannya ada. Ini wajib kodok selama 3 hari pingsannya. Jadi yang dikodok 3 hari aja. Selebihnya enggak. Misalnya dia pingsan seminggu. Berarti yang dikodok 3 hari aja.
Ya, tidak perlu ya, tidak perlu misalnya pingsan sebulan berarti 3 hari saja. Ya, ini salah satu pendapat ya. Pendapat yang apa namanya? Salah satu pendapat. Ya, karena ini ada Amr bin Yasir, dia tidak sadar pingsan, dia kodok 3 hari. Seperti itu. Ya. Nah, jadi intinya kalau di sholat wajib dikodok ya setelah dibius. Ya, ya. Jadi dan di sini perlu diketahui teman-teman sekalian, ada ikhtilaf ulamanya. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 1 hari. Ya, jadi cukup 1 hari saja. Kalau lebih dari 1 hari itu di kodok. Ya, misalnya dia pingsan seharian ya sudah dia kodok. Dia kodok dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dia kodok ya begitu sadar habis operasi. Ya, dan tata caranya adalah dengan cara berturut-turut dan tanpa dikosor. Perhatikan tanpa dikosor ya, berturut-turut. Jadi dari mana? Dari kalau dia operasi misalnya ya, biasanya teman-teman misalnya ini ya operasi bedah saraf biasanya ya, yang lama banget ya. Bedah saraf bisa 10 jam, 12 jam ya. Nah, itu berarti dia kodok ya. Dia kodok dan dikosor. Jadi begitu sadar langsung dikodok berturut-turut tanpa dikosor. Karena kosor itu adalah hanya haknya musafir. Jadi kodok haknya musafir, sedangkan kalau jama itu haknya orang yang punya hajat darurat atau hajat penting seperti itu. Ya, baik. Kita lanjutkan. Nah, ini pembahasan yang penting mungkin buat teman-teman. Pembahasan yang agak mendalam sedikit, tapi nanti kalau ingin mendalami nanti baca artikelnya aja yang saya tulis ya. Di sini saya sampaikan poin-poinnya saja, yaitu hukum mematikan pasien ya dengan eutanasia ya, hukum eutanasia. Ya, hukum eutanasia ya. Oke ya, ini pengertiannya mungkin teman-teman lebih paham ya. Eutanasia, eutanas, kematian, dan jenisnya ada 2 jenis ya. Kita ketahui pasif dan aktif, insya Allah teman-teman udah paham. Ini yang pasif, yang aktif dan sebagainya. Nah, ternyata di sini kita lihat ya, kita rinci di sini. Dan mungkin yang perlu kita ketahui dari tasawurnya di sini ya adalah tentang biaya di ICU ya, bisa lama ya. Biaya di ICU itu mahal ya, sekitar 5 sampai 15 juta bahkan puluhan juta sehari gitu ya. Ini salah satu tasawur yang perlu kita catat gambaran kasusnya. Nah, ternyata di sini ada rincian ya. Kalau eutanasia aktif jelas nggak boleh. Kalau kita bicara eutanasia aktif jelas nggak boleh karena itu termasuk membunuh. Membunuh ya, tidak boleh ada larangan membunuh. Wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang telah Allah haramkan meskipun atas permintaan pasien sendiri, karena kalau iya nanti dibunuh diri. Ya, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Maha Rahim, Maha Penyayang. Ya, ngapain bunuh diri? Allah sebenarnya penyayang, ya banyak nikmat sama kita, kan begitu. Ya. Nah, ini rinciannya. Jadi pertama, kalau pasien masih ada kesempatan hidup gitu ya. Ini kan kita bahas yang eutanasia pasif ya, mencabut alat resusitasi. Jadi pertama rinciannya adalah kalau pasien ya masih ada kesempatan hidup, maka nggak boleh dicabut. Ya, masih ada kesempatan hidup ya, tidak boleh dicabut. Ya, kemudian yang kedua, kalau pasien tidak ada kesempatan hidup lagi, ya sudah tidak ada kesempatan hidup ya seperti itu, maka ini juga dipertimbangkan ya. Dipertimbangkan. Misalnya artinya ini tengah-tengah ya antara penelitian kita itu apakah ini apakah ini bermanfaat apa enggak ya. Artinya apakah ini layak ya dilanjutkan apa enggak. Nah, seperti ini. Nah, jadi tengah-tengah. Jadi yang poin kedua ini tengah-tengah ya. Tengah-tengah lanjut apa enggak gitu ya. Ada kesempatan hidup apa enggak, kita pilih yang paling banyak maslahatnya. Kemudian yang ketiga adalah ini ya, kalau ada mati batang otak ya, mati batang otak. Nah, ini kalau mati batang otak, mati batang otak, dan ini ada poin dari ulama ya. Jadi ada poin ulama tentang mati batang otak.
yaitu mata maitan di bagian ya, bahasa Arabnya itu mati batang otak, maka ada berapa poin di sini ya. Ya, berapa poin? Intinya adalah dipastikan dia benar-benar mati batang otak. Ya, jadi kalau yang pertama kita lihat fatwa ulama, idza tawaqqafa qalbuhu wa nafasuhu tawaqqu'an taman wa hakamal atiba'u bi anna hadha tawaqqufa la raj'ata fihi. Kalau dia denyut jantung berhenti, napasnya berhenti dengan berhenti yang sempurna, dan para dokter telah menetapkan ini berhenti la raj'ata fihi, tidak bisa kembali lagi. Ya, jadi intinya sebenarnya kalau kita secara kedokteran kan udah paham ya. Jadi kalau kita secara kedokteran sudah paham yang namanya batang otak itu ya udah mati gitu ya. Yang sebentar lagi akan berlanjut dengan mati biologis. Ya, mati beneran. Ya, semuanya berhenti gitu ya. Nah, kalau memang seperti ini, jadi ada satu poin. Jadi dan di sini disebutkan atiba. Atiba itu artinya beberapa dokter. Jadi beberapa dokter sudah mengatakan dia memang sudah mati batang otak gitu ya. Ya, sudah mati gitu ya. Terlebih di sini jantung nafasnya berhenti. Ya udahlah cabut aja. Nah, ya sudah hapus begitu ya. Dan yang kedua adalah jika aktivitas otak semuanya berhenti total dan tim dokter memastikan tidak bisa kembali lagi dan otak sudah mulai rusak gitu. Sudah mulai rusak. Nah, maka dalam hal ini wa fi hadzihil halati yasugu raf'u ajhiyatil in'as al murakkabah ala syakhs. Jadi boleh dalam hal ini mencabut alat-alat resusitasi. Ajhiyatul in'ash. Ya, boleh dicabut ya. Boleh dicabut. Meskipun di sini disebutkan ya wa in kana ba'dul a'dha, walaupun sebagian anggota tubuh kal qalbi seperti jantung masalan la yazulul ya'mal, masih berdenyut. Ini kan berarti kalau jantung masih berdenyut ya otak mati batang otaknya walaupun masih berdenyut gitu. Kenapa? Karena alian bi fi'lil azihatil murakkabah, karena bantuan alat resusitasi. Ya, jadi seperti itu. Jadi maksudnya fatwa ini tuh menekankan kalau sebaiknya dalam rangka hati-hati, yang mengatakan mati batang otak itu beberapa dokter. Ya, disebut bahkan sini wahakama al-atibba al-ikhtisosiyun, beberapa dokter yang spesialis ya. Dan ini mungkin juga sudah dipraktekkan ya oleh teman-teman di ICU ya. Jadi dari anestesi bilang udah mati batang otak, dari saraf juga bilang udah mati batang otak, kemudian dari penyakit dalam udah mati batang otaknya. Jadi ya udah kalau begitu ya udah ditentukan udah mati gitu ya. Itu eutanasia ini ya, eutanasia pasif ya. Kalau yang aktif ini ya sudah kita jelaskan tentu nggak boleh, haram ya. Dan alhamdulillah apa namanya, etika kedokteran ya, kode etik kedokteran di Indonesia ini tidak membolehkan ya di Indonesia. Kalau di luar negeri boleh. Setahu saya boleh di luar negeri, dia berpesan terutama cancer fighter ya, teman-teman yang kena kanker di luar negeri itu kalau nggak kuat lagi bisa dia minta eutanasi ya. Itu katanya hak asasi dia begitu. Nah, ini nggak boleh ya, dalam Islam nggak boleh. Ini jelas membunuh namanya, tidak boleh ya. Oke, kita lanjut. Dan ya nanti bisa dibaca ya lebihnya poin-poinnya. Ya, dan ini ada pertanyaan tentang mati batang otak ya. Hal kamu bimauti al mutawaffa di bagian. Apakah dihukumi itu sudah mati orang yang mati batang otak, mutawaffa di bagian. Nah, ini jawaban dari Syekh Abdul Aziz ya. La yuhkamu bimauti wala yustajal. Tidak dihukumi mati dan tidak terburu-buru memvonis mati. Nah, ini maksudnya beliau itu jangan buru-buru ya memvonis mati batang otak. Wa yuntazaru hatta yamuta mautan la syakka fihi, dan ditunggu sampai dia benar-benar mati yang tidak ada keraguan. Seperti itu. Ya, jadi nggak boleh ya. Jadi beliau menekankan hati-hati seperti itu aja ya. Oke, baik. Kita lanjut, ini masih batang otak ya, sudah kita nanti silakan baca aja ya. Oke. Dan ini mungkin ada pertanyaan tentang operasi plastik gitu ya. Jadi saya dihubungin panitia, katanya ada pertanyaan seputar bagaimana kita membius operasi plastik. Nah, sebenarnya operasi plastik ya itu dalam kedokteran ya, definisi teman-teman di kedokteran bedah ya, bedah plastik ya. Ini sebenarnya operasi plastik itu tidak terlarang secara mutlak ya. Tidak terlarang secara mutlak ya. Bahkan ada yang boleh, bahkan ada ilmu yang bermanfaat.
Memang kalau kita belajar secara hukumnya ya memang merubah operasi plastik ya secara zuhir ya, yang dari jelek jadi ganteng, jelek jadi cantik ya, seperti di Korea, di Thailand gitu ya. Itu termasuk secara zuhir itu nggak boleh karena ini mengubah ciptaan Allah dan berpotensi menyebabkan orang tersebut tidak qanaah nanti ya. Dan terbukti ya ada orang yang operasi plastik berkali-kali, terus operasi nggak pernah qanaah, nggak pernah puas. Memang itu sifat dunia. Dan ini dalil-dalilnya ya bahwasanya fala amrunahum falyughayyirunna khalqallah. Dan mereka benar-benar mengubah ciptaan Allah, dan di sini ada hadis laknat ya tentang ditato, mencabut alis ya, menegangkan gigi, lil husni al mughayyirati khalqallah, untuk memperindah penampilan mengubah ciptaan Allah. Nah, dan ternyata ini ada kaedahnya ya. Kaedah ringkasnya adalah terkait dengan amaliyatun jirahiyatun, jadi tindakan intervensi ke tubuh manusia, ada kaedahnya makana wa makana lil husni faharamun. Ya, wa makana li tajmil faharamun wa makana li izalatil aib famubah. Jadi kaedahnya tindakan intervensi itu kalau untuk kecantikan maka nggak boleh. Tapi kalau untuk menghilangkan aib boleh. Ya, contohnya menghilangkan aib boleh. Karena salah satu dalilnya ini ya. Ada seorang sahabat ya, dia ketika perang jahiliyah hidungnya kena pedang ya. Akhirnya si hidungnya ini patah. Hilang hidungnya, dan akhirnya kalau hilang kan nggak bagus ya. Akhirnya dia tambal dengan perak tapi malah hidungnya busuk. Akhirnya Nabi SAW perintahkan gunakan tambal dari hidung dari emas. Jadi pakai hidung palsu dari emas, dan ternyata nggak busuk. Padahal laki-laki haram pakai emas. Dan ini dalil bahwasanya boleh. Ya, kalau untuk mengembalikan aib, makanya boleh. Mengembalikan aib ya, aib yang ini. Makanya ilmu bedah plastik itu sangat berguna. Bahkan kita diperintahkan ya, mengembalikan ya. Contohnya adalah ketika ada orang tabrakan ya, di rekonstruksi wajahnya itu bisa. Demikian juga rekonstruksi gigi itu juga bisa. Kemudian demikian juga dengan operasi-operasi mengembalikan, operasi sumbing itu juga mengembalikan ciptaan Allah. Kemudian ada kasus polidaktili, jarinya banyak dipotong satu, itu juga mengembalikan ciptaan Allah seperti itu. Jadi boleh insya Allah ya. Oke, dan ini ada operasi menyambung tangan yang dipotong kena kisos ya. Ini mungkin juga kita loncatin saja ya. Ya baik, dan ini prinsip yang paling tepat yang perlu kita ajarkan, bahwasanya perlu kita sampaikan ya, dalam ilmu kedokteran kita banyak berjumpa dengan prinsip darurat. Sebagaimana kita kenal kaidahnya ad-daruratu tubihul mahzurat. Nah, memang darurat itu membolehkan yang terlarang, tetapi kadang-kadang itu ada syarat yang harus kita ketahui. Jadi yang pertama ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kadarnya sesuai dengannya, sesuai dengan kadarnya. Ya, jadi misalnya kita kalau dulu contohnya kan makan daging babi ya, makan daging babi. Nggak boleh gitu ya. Tapi karena di pulau itu cuma ada babi, kita boleh makan daging babi. Nah, tetapi tuqaddaru biqadariha, sesuai kadarnya. Kita makan daging babi itu untuk sekedar ganjel aja. Kita makan daging babi untuk ganjel, nggak boleh sampai kenyang dan full, nggak boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, prinsip darurat jalan satu-satunya. Jadi nggak ada jalan lain. Seperti itu. Ya, ini prinsip dasar seperti itu ya. Ya, dan ini tadi ya, kecantikan bukan darurat. Dan ini tadi mengembalikan ciptaan Allah. Ya, mengembalikan ciptaan Allah. Ya, jadi boleh ya. Dan patokannya adalah dia cacat. Jadi patokannya adalah cacat ya, bukan variasi penciptaan. Jadi sekali lagi patokannya dia cacat dan tidak normal, bukan variasi penciptaan. Kalau variasi penciptaan, contohnya ada yang bertanya gini, dok saya hidung saya pesek sekali, sehingga saya nggak pede. Boleh nggak saya operasi plastik gitu ya, mancungkan hidung? Ya jawabannya untuk membedakan itu cacat atau variasi penciptaan adalah kita lihat ya. Kalau di masyarakat ada yang seperti dia, ya peseknya ada yang seperti dia, bahkan banyak, berarti itu kan variasi penciptaan. Itu bukan cacat, berarti nggak boleh dioperasi. Ya, jadi kita jangan salah pahami gitu ya. Ya, saya pengen ini cacat, ya, jadi saya pengen perbaiki, enggak. Jadi kalau dia variasi penciptaan itu bukan cacat. Bukan cacat seperti itu. Ya, oke. Dan banyak kasusnya. Oke, baik, demikian mungkin ya ringkasnya.
Mungkin lebih efektifnya kita bisa diskusi aja. Mudah-mudahan saya pun bisa menjawab itu ya. Baik, saya kembalikan kepada MC dan host ya. Silakan. Baik, jazakumullah ahsanal jazak kepada Ustadz Rayhanul Bahrain sudah memberikan penjelasan yang insya Allah sangat gamblang ya, sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, mungkin di sini ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan kepada Ustadz Rayhanul Bahrain, monggo. Ini Ustadz, ini ada satu pertanyaan Ustadz dari, ini tidak ada namanya gitu. Jadi di sini ditanyakan, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, yang Anda mau tanyakan bagaimana fikih penggunaan ganja untuk medis? Ya, baik ya. Terkait dengan ganja untuk medis, sebenarnya kalau setahu saya ya, jadi yang menyebar di dunia maya itu tentang ganja medis itu adalah sebenarnya informasi yang kurang tepat yang menyebar ya. Ya, jadi karena informasi yang menyebar di sosial media dan di internet itu katanya ganja ini adalah obat yang sengaja disembunyikan ya, dan ujung-ujungnya konspirasi biasanya gitu ya. Obat yang disembunyikan ya, disengaja dilarang karena adalah obat ya, ini tidak benar ya. Tapi yang benar adalah ganja digunakan pada keadaan-keadaan tertentu ya, mungkin pada tadi ya, anti nyeri dan sebagainya. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja sebenarnya ya, kalau ada dosis dan indikasi seperti itu. Tapi adapun klaim ya, klaim yang nyebar di masyarakat itu ya, ini adalah konspirasi, sebenarnya ganja ini adalah obat rahasia sebenarnya. Harusnya dilegalkan secara ini, nggak benar itu ada apa ya, berita-berita menyebar tidak kita percaya langsung ya. Mungkin demikian soal. Baik, jazakumullah Ustaz. Mungkin ada penanya lain? Ustadz, ini ada pertanyaan lagi. Monggo. Izin bertanya Ustadz. Iya, silakan. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priyatma. Izin Ustadz bertanya terkait masalah gender antara laki-laki dan perempuan. Ada yang perbedaan gender antara dokter dengan pasiennya Ustadz. Jadi seumpama kita kan kontak fisik ya Ustadz, ketika melakukan pemeriksaan, ketika melakukan tindakan medis, itu kita sering ketika kita juga melihat dan juga kontak fisik antara dokter dengan pasien. Nah itu level kedaruratannya seperti apa Ustadz? Artinya apakah semua tindakan medis itu boleh dianggap sebagai level darurat sehingga memperbolehkan untuk kita melihat dan bersentuhan kulit dengan pasien beda gender atau bagaimana? Atau misalnya ada dokter perempuan, ada dokter laki-laki, pasiennya perempuan, apakah harus yang menangani yang perempuan atau boleh laki-laki juga boleh, tergantung itu atau bagaimana Ustadz? Misalnya dalam pendidikan ini apa semua pasien perempuan harus perempuan, kalau ada yang perempuan diutamakan yang perempuan, tapi yang laki nanti gimana dan sebaliknya Ustadz? Nah ini izin level kedaruratannya yang diperbolehkan seperti apa? Terima kasih. Jazakallahu khairan. Iya, baik ya. Ini permasalahan di mana-mana seperti itu ya. Terkait dengan ini pemirsa. Kalau kita bicara hukum sebenarnya nggak boleh sebenarnya. Kalau kita bicara hukum ya, tidak boleh melihat aurat. Aurat sesama laki-lakinya nggak boleh, apalagi perempuan ya. Sebenarnya nggak boleh megang aurat, apalagi memegang dan lain-lain sebenarnya nggak boleh. Kalau kita bicara hukum itu nggak boleh. Dan kalau kita bilang apakah darurat? Iya, jawabannya darurat. Nah, hanya saja kita tinggal di negara di Indonesia, bahkan hampir seluruh negara dunia ya, belum bisa menerapkan 100%. Ya, bahkan di Saudi saja belum sampai 100% ya, benar-benar bisa laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan ya. Dan itu semua tentunya di luar kekuasaan kita gitu ya. Di luar kehendak kita. Nah, sehingga dalam hal ini kita berlaku yang tadi. Ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ini darurat. Ya, berdoa, kita berharap ya setelah kita berusaha gitu ya. Dan tugas kita adalah fattaqullaha mastata'tum, kita bertakwa semampu kita. Jadi ya kayak tadi misalnya kalau memang pasien perempuan ya udah, kalau memang dia jatahnya memang ada dokter perempuan dan memungkinkan gitu ya. Ya karena dalam keadaan darurat dan keadaan tertentu nggak bisa ya. Ya udah kita berikan kepada kita kasih pada dokter perempuan, dan ketika kita
bisa minimalkan, kita bisa minimalkan seperti itu. Ya, jadi sepertinya ini pembahasan yang agak panjang ya. Pembahasan agak panjang. Kenapa? Karena dalam hal ini menimbang maslahat mafsadah. Nah, sebenarnya banyak sebenarnya ya dalam hal ini yang kita menerapkan kaedah yang namanya irtikabu akhafid darurain ya. Kita memilih darurat yang lebih ringan juga ada. Jadi untuk pembahasan ini kayaknya butuh pertemuan lagi gitu ya, kita bahas. Artinya saya tidak ingin menjelaskan setengah-setengah ya. Jadi butuh majelis satu lagi supaya teman-teman nggak salah paham. Jadi dalam hal ini banyak kaedah yang perlu kita jelaskan. Ada kaedah tadi ad-daruratu tubihul mahzurat, ada kaedah al-daruratu tuqaddaru biqadariha, ada juga kaedah tadi irtikabu akhafid darrain, memilih madarat yang paling ringan, dan berbagai macam lagi ya. Jadi ini intinya secara ringkas kita di sini kita suatu hal yang tidak bisa kita hindari ya, tidak bisa, dan mayoritasnya di luar kekuasaan kita, sehingga kita fatakullah masatatum, sementara kita bertawa semampu kita ya, dan Allah tahu apa yang ada di hati kita, seperti itu ya. Mungkin demikian insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz. Syukron. Jazakallahu khair. Amin. Baik, Ustadz, ini ada masih banyak beberapa pertanyaan ya Ustadz ya. Ini ada yang mau bertanya, monggo untuk Dr. Fahrudin Alvan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ingin bertanya Ustadz. Ini saya bertanya khususnya itu pada pasien-pasien yang mungkin sebelum kita lakukan pembiusan, terutama pada pembiusan yang high risk Ustadz. Nah, mungkin kita berpikir nih, mungkin ekspektasinya mungkin akan terjadi perdarahan atau embolina, dan kemungkinan pasien ya high risk Ustadz. Nah, kalau untuk seperti itu, apakah kita perlu sampaikan kepada pasien mungkin amalan khusus, apakah pasien kita suruh banyak istighfar ataupun syahadat untuk pada pasien-pasien operasi yang high risk ini Ustadz, sebelum kita lakukan pembiusan, sehingga kadarullah misalnya pasiennya meninggal, tapi kita sebagai dokter anestesi sudah membimbing pasien ini ke arah yang lebih baik. Mungkin mohon tanggapan Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Oh, misal ditalkin dulu gitu ya misalnya ya. Ya, gitu. benar. La ilaha illallah sebelum dibius karena operasinya beresiko gitu ya. Siap dok, benar dok. Ya. Baik ya, saya coba menjawab dulu ya. Jadi kalau pada pasien high risk gitu ya, pertama kalau kita beri nasihat bisa. Ya justru disitulah kita ya, momen kita berdakwah gitu ya, saling mengingatkan, dan nanti pahalanya besar banget ya. Besar banget pahalanya ya. Kadang-kadang kita remehkan, dan padahal saat-saat keadaan seperti itu tuh mereka pasti menerima ya. Kita ingatkan Allah, ingatkan akhirat ya, menerima banget ya. Jadi kalau seperti itu nggak masalah ya. Bahkan kayaknya hampir semua, kalau kita sih nganggapnya high risk ya. Tapi kalau pasien itu ya yang low risk aja dianggap high risk, kayaknya mau mati kayaknya gitu ya. Itu bagi pasien ya. Kalau kita sih high risk ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita berikan nasihat secara umum aja ya, supaya kita berikan nasihat secara umum. Ya, pertama mungkin banyak nasihat mungkin ya, dimulai dari ya, sebagai penyakit yang namanya penyakit itu penghapus dosa. Ya, kita berikan nasihat juga yaitu husnuzon ya. Ya, karena ada hadisnya, janganlah engkau meninggal kecuali kalian berhusnuzon kepada Allah ya. Karena dalam hadis qudsi, ana inda zonni abdi bi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Jadi sebelum di anestesi itu ya harus berhusnuzon kepada Allah ya. Jadi berharap dengan berdoa kebaikan ya, nggak boleh suuzon ya, berharap pahala terhadap amalan-amalan yang dahulu, seperti itu. Ya, dan memang fikihnya itu kalau kita dalam keadaan sakit kita perbanyak roja daripada khauf. Itu fikihnya, kita perbanyak berharap daripada takut gitulah. Itu fikihnya kalau kita berada dalam keadaan sakit sakit ataupun kita merasa sebentar lagi akan meninggal, kita perbanyak roja daripada khauf. Ya, adapun dalam keadaan seperti ini tenang, santai, kita perbanyak khauf, rasa takut kepada Allah agar kita selalu bertakwa, seperti itu. Jadi itu kita bisa kasih nasihat secara umum ya. Dan kita juga bisa memberikan menenangkan dia dan sebagainya. Itu bisa insya Allah. Nah, kalaupun amalan-amalan khusus saya kurang tahu ya. Misalnya diajarin apa? Mungkin kita ajarin doa kesembuhan bisa. Allahumma rabbin nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk.
Syifa la yughadiru saqaman, atau doa-doa zikir-zikir ketika sakit, la haula wala quwata illa billah, bisa juga. Atau zikir yang lain, hasbiyallah wa ni'mal wakil, itu juga bisa juga. Banyak ya kita bisa ajarkan supaya dia tenang kembali kepada Allah, tenang gitu ya. Adapun kalau mentalkin ya, mentalkin tuh enggak ya. Karena talqin itu amalan khusus kepada orang yang akan meninggal. Karena hadisnya berbunyi lakinu mautakum. Ya. Talkinkanlah orang-orang yang mautakum tuh yang akan meninggal. Yang akan meninggal ya. Artinya yang dia berada, kalau penjelasan ulama, ala firashil maut. Ya, dia sedang berbaring, ternyata apa ya, dia siap-siap meninggal begitu ya. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau masih sehat, masih ini, itu tidak perlu ditalkin. Malah kalau ditalkin nanti pastinya takut, makin takut ya. Makin takut ya. Ketika dibius, bangun-bangun kok alam kubur ya, marrobuka, manabiyuk, kaget ya nanti ya. Enggak, insya Allah. Demikian mungkin. Baik, syukran Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair. Ustaz, mungkin ini masih berkaitan ya Ustaz, terkait dengan talqin Ustaz. Nah, itu kan kalau kita sebagai bertemu dengan pasien-pasien yang mungkin kondisinya buruk di ICU ya Ustaz. Dan itu kan sebenarnya kita sebagai seorang muslim juga punya kewajiban untuk, atau ya kewajiban untuk mentalkin. Nah, itu caranya untuk mentalkin itu bagaimana Ustaz? Iya. Jadi mentalkin ya, caranya mentalkin, hadisnya ya, lakinu mautakum, talkinkanlah orang yang akan meninggal di antara kalian. Jadi cara yang benar untuk talkin kan, cara yang benar untuk talkin adalah kita menuntun ya, menuntun dia. Nah, sehingga secara zuhir talkin itu pada orang yang masih sadar atau masih bisa menangkap, masih bisa mendengar minimal ya, dengar. Jadi talqin itu pada orang yang masih sadar, karena tujuan talqin itu adalah membimbing dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, sekarang bagaimana kalau di ICU misalnya, pasien nggak sadar ya, pasien nggak sadar, apakah kita talqin apa enggak ya? Secara zahir itu bukan mentalqin ya. Ya, kenapa yang namanya talqin itu bimbing ya. Pak, ucapkan la ilaha illallah. Yuk, kita bimbing yuk. La ilaha illallah. Nah, begitu. Sampai dia bergerak bibirnya ngucapin la ilallah, itu talqin. Ya, membimbing ya. Membimbing, kita bantu, kita ingatkan gitu ya. Itu namanya talqin. Nah, kalau sudah nggak sadar gimana cara bimbingnya? Nggak bisa begitu kan ya? Nggak bisa. Nah, tetapi saya pernah baca pendapat bahwasanya ini katanya ya, kalau orang dicabut nyawanya, kalau orang sudah koma itu, mungkin jadi bahan penelitian nanti ya, bahan referral mungkin bisa jadi ya teman-teman. Katanya organ terakhir yang paling terakhir berfungsi adalah telinga. Jadi katanya sih ya, orang koma itu dia masih bisa mendengar sayup-sayup. Walau alamnya benar apa enggak ya, saya enggak tahu ya. Gitu katanya. Jadi ada saatnya dia bisa mendengar. Ya, dia mendengar, enggak mendengar gitu ya. Karena saya enggak pernah koma ya. Enggak tahu ya, mungkin kalau ada yang pernah bisa ditanya ya. Katanya sih organ terakhir yang paling lumpuh itu adalah telinga. Jadi dia bisa dengar walaupun sayup-sayup dan sebagainya. Nah, jadi kalau memang begitu faktanya nggak ada salahnya diingatkan. Karena salah satu fungsi dari talqin adalah selain membimbing, mengingatkan. Mengingatkan ya. Jadi nggak ada salahnya orang yang itu juga diingatkan ya, diingatkan tentang la ilaha illallah seperti itu. Mudah-mudahan dia mengingat tujuan penciptaannya dan dia lupa dengan dunia yang fana ya, dunia yang sebentar lagi ya kita tinggalkan dunia ini ya, walaupun kaya, hebat, pintar, jabatan bagus, tinggi ya, kita tinggalkan ya. Mau nggak mau kita nanti suatu saat akan mati gitu ya. Mungkin demikian insya Allah. Baik Ustaz, jazakallah ahsanal jazaa. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan, monggo Dr. Luki. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Pak Ustadz, saya ingin tanyakan, mungkin saya pernah menanyakan ini dengan Ustadz Raul juga ya. Jadi, tapi pada waktu itu setting masa COVID ya. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana hukumnya kita memulai resusitasi pada pasien-pasien yang memang terminal ya.
katakanlah ada pasien code blue yang dia sudah memang terminal. Tapi kalau dulu mungkin saya tanyakan pada kondisi COVID yang di mana sumber daya memang sangat-sangat terbatas. Tapi kalau dalam kondisi seperti sekarang yang ya sumber daya tetap terbatas tapi masih ada gitu ya. Tapi ini ada pasien-pasien yang katakanlah misalnya ada pasien datang dengan code blue yang dia dengan diagnosisnya mungkin CA atau mungkin dia dengan sudah sirosis yang berat, yang apa namanya, ya harapannya mungkin perhitungan kita ya, hitungan manusia mungkin jelek ya, udah nggak ada harapan. Tapi kita nggak tahu kan, umur itu bukan kita yang menentukan. Nah, bagaimana hukumnya kita misalnya tidak memulai resusitasi, Ustadz. Jadi ya sudah diikhlaskan saja di KIE keluarganya gitu. Jadi atau misalnya pasien datang dengan cardiac arrest on arrival gitu ya, kita pasiennya kira-kira sudah jelek, apakah boleh atau hukumnya bagaimana, kita udah nggak usah memulai resusitasi, diikhlaskan saja KIE pada keluarga gitu. Terima kasih, jazakallahu khairan. Ya, baik ya. Untuk seperti ini ya memang kita perlu ini ya, kita perlu sebenarnya ini terkait dengan ini ya, terkait dengan izin ya. Ini juga terkait dengan keluarga juga ya. Baik, saya mungkin sebentar saya izin menampilkan tulisannya. Saya pernah terjemahkan fatwa ulama. Jadi mungkin ada kaitannya juga dengan ini ya, dengan izin ke keluarga pasiennya. Ya, ini tulisan saya ya. Tulisan sekitar 9 tahun yang lalu ya. Jadi ini ada minta izin pasien untuk mengobati, dan di sini saya terjemahkan fatwa ulama lagi ya. Fatwa ulama yang saya terjemahkan minta izin ya kepada pasien ya. Nah, jadi terkait dengan apa namanya code blue ya, pasien yang gawat yang perlu segera diresusitasi, sebenarnya hukum asalnya kita harus pilih yang paling ini ya. Kita harus pilih yang paling prioritas dulu. Mau nggak mau kita harus apa namanya menyelamatkan nyawa. Ya, menyelamatkan nyawa seseorang seperti itu. Jadi yang pertama pertimbangannya ya. Jadi hukum asalnya mana yang paling gawat. Nah, kemudian ternyata juga ada kaidah lain juga, yaitu yang menyebutkan man sabaqa ilal mubahat fahuwa ahaqqu minhu. Barang siapa yang dia itu paling duluan dalam hal mubah, berarti dia yang berhak. Ya, jadi kaidahnya lagi kalau sama-sama gawat, kurang lebih nggak jauh beda ya gawatnya, maka siapa yang datang duluan dia yang berhak diobati. Begitu. Ya, kalau dia ini ya, kalau dia sama-sama gawat artinya nggak terlalu jauh beda ya. Yang datang duluan itu yang ditangani. Seperti itu. Nah, kemudian juga yang selanjutnya juga tadi tentang tentang ini ya, tentang keluarga pasien juga. Pasien sudah mengikhlas keluarga pasien itu nggak masalah juga ya. Kenapa? Karena kita di sini dibahas ya, hukum asalnya kalau kita ngobati pasien harus minta izin. Ya, ini jadi ringkasnya fatwa ini ringkas fatwa ya. Nah, ini ringkas fatwanya ya. Poin nomor 1. Yushtaratu idnul maridil ilaj in kana tamal ahliyah. Jadi wajib izin pasien kalau dia sadar. Jadi kalau dia nggak sadar, makanya ke dalam kita kan ada informed consent ya, gitu ya. Atau secara umum kalau dia datang ke poli berarti memang dia sudah mengizinkan untuk diobati gitu kan. Nah, sekarang kalau di sini ada pertanyaan kalau dia pasien yang nggak sadar gitu ya. Nah, ini. Ya, pasar dan dalam keadaan bahaya ya, maka hukum asalnya boleh ya kita ngobati tanpa izin pasien dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat kita boleh. Nah, tetapi di sini kalau ada di sini lagi ada di sini lagi ada pembahasannya tentang wali. Nah, jadi kalau nggak sadar kita izin walinya tadi, ada keluarga, ada pembahasan lagi. In kana adimul ahliyah wa aunaqiduha utbiro iznu waliyihi. Kalau dia kurang kesadaran, nggak sadar pakai izin walinya. Nah, sehingga sebenarnya kalau keluarganya pasien itu mengikhlaskan gitu ya. Berarti ya sudah, berarti dia misalnya mengikhlaskan nggak usah diobatin, berarti kita nggak boleh. Nggak boleh. Ya, tidak boleh ini karena itu termasuk izin ya, termasuk hukum dalam meminta izin. Ya, misalnya gawat nih, terus keluarga pasien bilang udah nggak usah deh kita ikhlaskan, kita nggak boleh. Ya, kita nggak boleh nggak boleh memaksa ini kalau kita bicara fikih. Nah, kita nggak boleh memaksa. Yang kita bisa adalah kita jelaskan.
Tetap saja berobat itu katanya ulama, hukum asalnya izin keluarga sama izin wali. Ya, izin wali nggak boleh. Ya, jadi kalau ada pasien gawat misalnya, kalau memang ini kita boleh ya di sini, tapi karena tanpa izin pasien, dalam misalnya dia ada orang tabrakan gawat, nggak ada siapa-siapa, udah langsung aja, nggak usah izin gitu, nggak ada dia, nggak ada keluarga. Tapi kalau kondisi seperti itu di ICU misalnya, kita wajib jelasin ke keluarga, kita jelasin kita ini dan sebagainya, ya. Apalagi keluarganya belum tahu ya, belum tahu. Ya, jadi kalau memang keluarganya bilang nggak usah, ya udah kita ikut. Ya, karena hak izin pada mereka gitu, tidak, dan kita nggak boleh memaksa ya, dan tugas kita hanya menjelaskan aja, Bu, lebih baik di resusitasi, Bu, begitu ya. Tapi tetap keputusan pada keluarga begitu. Mungkin kurang lebih demikian mungkin penjelasannya. Ya. Mohon izin Ustadz boleh menambahkan. Ya, silakan. Jadi misalnya, tapi kita tahu bahwa kita tetap jelaskan pada keluarga pasti. Tapi penjelasan kita tentunya kan bisa ada motifnya, nggih Ustadz. Mungkin kita tahu bahwa ini sudah jelek, maka KIE kita sudah kita arahkan pada kondisi yang jelek. Tapi kepada kondisi yang kita tahu bahwa ini memang harapannya besar, dan KIE kita akan pasti mengarah pada penjelasan-penjelasan yang itu memberikan harapan besar. Nah, oke, baik. Misalnya kita tahu bahwa pasien ini memang prognosisnya jelek dan kemungkinan meninggalnya besar. Artinya harapannya terminal misalnya. Kita tahu bahwa ini terminal. Nah, maka kan itu kan kembali lagi pada apa yang kita sampaikan pada keluarga, apa yang kita KIE-kan pada keluarga. Nah, kalau kita memang arahnya kita tidak memulai resusitasi, tentunya yang kita sampaikan kan juga yang yang harapan yang kecil ya. Meskipun nanti kita keluarga minta diteruskan, kita akan teruskan. Nah, tapi kita memulai dengan menjelaskan hal yang yang sudah terminal, sudah nggak ada harapan, itu kan berarti kita mengarahkan tidak memulai resusitasi, Pak Ustadz. Itu bagaimana hukumnya, Pak Ustadz? Iya, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya tugas kita tuh kita jelaskan ala kadarnya semua. Jadi kita jelaskan sebisa mungkin ya, dari kemungkinan-kemungkinannya kita jelaskan semuanya. Jadi tidak ada yang tutup-tutupi. Kita jelaskan semuanya. Ini kemungkinan begini, begini, begini. Jelaskan dan tentunya kita arahkan sebaik mungkin gitu. Dan semua keputusan kembali kepada walinya tadi. Ya, kita artinya keputusan itu bukan kita, yang ketok palu bukan kita, tetap saja pasien dan walinya. Tugas kita hanya jelaskan gitu. Gitu mungkin gitu, oke. Tugas kita. Baik, terima kasih. Saya Ya. Saat ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat, cuman ini Dokter Airi mau bertanya, monggo Dokter. Monggo kolom chat dulu. Dan lebih dulu, ya. Baik, untuk yang di kolom chat, yang pertama dari ini ada Dr. Ana. Assalamualaikum Ustadz, kalau mata dilasik karena minusnya tinggi, apakah diperbolehkan Ustadz? Syukron. Ya, ini ya, oke, baik ya. Lasik menggunakan lasik ya, laser kalau nggak salah ya. Iya. Laser kalau nggak salah ya, oke. Sebentar ya, saya punya tulisan kalau nggak salah ya. Saya lihat dulu, saya cek dulu. Itu mungkin maksudnya benang sutra, Ustaz. Benang sutra. Menggunakan lasik atau gimana? Jadi pengobatan mata pertama itu Dokter Airi. Oh iya, maaf. Menggunakan ini ya, mata minus tadi kalau nggak salah ya. Iya. Mata dilasik karena minusnya. Oke, pas banget ini ya. ada. Pas banget pertanyaannya sesuai dengan ya, ternyata pertanyaannya sesuai dengan tulisan ini ya. Pas banget. Tulisan 9 tahun yang lalu, ini 2013. Hukum berobat dengan laser untuk mata minus. Ya, ini saya pernah bahas. Ternyata pembahasannya panjang ya. Panjang nggak nih? Lumayan panjang ya. Oke, ringkasannya aja. Ringkasannya. Saya tampilkan fatwa ulama. Jadi boleh apa enggak ya mengobati ini? Di sini intinya kurang lebih jawabannya adalah boleh. Jawabannya boleh ya. Jadi saya tampilkan beberapa fatwa ulama. Sebenarnya gambaran tasawurnya adalah orang-orang itu mengira laser itu sama dengan pengobatan KAI. Ya, karena pengobatan KAI ini memang pengobatan yang sebagian ulama mengatakan makruh.
Ya, mengakur bagaimana disebutkan wa ma uhibbu an aktawi, saya tidak suka berobat dengan kai, berobat dengan menempelkan besi panas atau sesuatu yang panas. Nah, sebagian itu menyangka laser itu seperti kai, pengobatan kai, yaitu sama-sama panasnya. Dan ini kias yang tidak benar. Atau dalam ilmu kaidah fikih disebut dengan kias ma'al farik. Jadi nggak benar, tidak sama laser dengan kai. Dan kalau kita lihat fatwa-fatwa dari para ulama, persis ya untuk mengobati disebut, ini ada pertanyaan, hal tu'tabaru al-amaliyatu jirohiyah bil lizir litashihi du'fil basar listignai anin nazarat haramun. Nah, fatwanya, apakah mengobati menggunakan laser untuk memperbaiki kelemahan pandangan mata supaya nggak pakai kacamata lagi, apakah haram? Ya, ini jawabannya alhamdulillah ijra'u amaliyatin bil laser limu'alajati du'fin nazari fil aini jaizatun wala ba'sa. Nah, jadi kata jawabannya boleh menggunakan laser untuk mengobati mata minus. Oke, selebihnya silakan dibaca nanti ya penjelasannya. Mungkin demikian. Insyaallah, jazakallah jasa. Ini ada pertanyaan lagi yang di kolom chat dari Dr. Usama. Bismillah Ustadz, bagaimana hukum ketika kita menjahit menggunakan benang silk atau mengandung sutra terhadap pasien laki-laki? Yang pertama, dan yang kedua, bagaimana hukum ketika ada seorang akhwat ingin operasi plastik dengan tujuan untuk mempercantik dirinya di hadapan suami? Jazakallah. Iya, oke, baik ya. Sebentar, coba saya punya tulisan nggak ya terkait ini ya? Saya cari dulu ya. Nantikan. Iya, baik. Oke, yang pertama tentang apa ya, menggunakan sutra ya. Saya nggak tahu ya apa itu beneran sutra doang atau namanya aja ya. Beneran sutra atau enggak, atau sekedar namanya aja. Ya, apakah benar ya? Karena sekarang sudah apa ya, operasinya tuh ya Allah alam ya, saya nggak tahu ya. Kalau memang benar pakai sutra gitu ya. Artinya benar pakai sutra maka nggak boleh, berarti kita cari yang lain. Ya, karena kalau masih ada yang lain nggak boleh pakai sutra bagi laki-laki. Kita cari ya, dan saya rasa banyak ya jenis-jenis sekarang jenis-jenis benang yang bisa jadi ini ya. Jadi kalau memang beneran itu sutra atau sekedar istilahnya doang, ya itu jangan dipakai ya, pakai yang lain. Kemudian pertanyaan kedua adalah, saya punya tulisan kayaknya ya terkait ini. Oke, nah bolehkah operasi kecantikan untuk membahagiakan suami? Nah, seperti itu. Di sini saya bahas panjang lebar gitu ya. Bahas panjang lebar, langsung kesimpulannya aja. Jawabannya tidak boleh. Ya, tidak boleh ya untuk membahagiakan suami. Ya, karena tadi ya intinya operasi untuk operasi untuk kecantikan itu tidak boleh. Kalau mengembalikan aib itu boleh. Dan tadi kita sudah jelaskan kaidahnya tentang cacat, bedanya cacat sama variasi penciptaan. Ya, dan bisa jadi nanti alasannya katanya untuk suami, ternyata untuk berhias di muka umum ternyata, atau untuk pamer-pameran di depan teman-temannya, biar pede kalau arisan, biar pede kalau ada kondangan gitu ya. Seperti itu. Jadi nggak boleh ya. Dan yang paling penting ya supaya cantik depan suami itu bukan hanya operasi aja ya, masih banyak cara yang lain, nggak mesti operasi. Mungkin demikian, insyaallah. Baik, jazakallah jasa. Monggo Dr. Airi. Ya, terima kasih. Bismillah, Ustaz. Saya mau tanya tentang salah satu artikel Ustaz, minta diruqyah dan masuk surga tanpa hisab. Ya. Jadi apakah ada prosedur Ustaz untuk pasien-pasien kritis yang kayaknya semua obat sudah diberikan, semua obat sudah dikasih dan rasanya kok nggak ada efek ya pada pasien-pasien di ICU. Lalu kita punya niatan memanggil orang yang punya ilmu lebih, dalam arti ilmu agamanya lebih, untuk meruqyah pasien itu. Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Atau apakah itu diperbolehkan? Kalau memang iya, apakah ada prosedurnya? Terkait itu saya punya pengalaman Ustaz. Ayah saya memang pernah kritis dan meruqyah dirinya sendiri. Artinya beliau cerita kalau dia itu membaca bacaan ruqyah yang dia bilang di bawah alam sadar, dan alhamdulillah survive Ustaz.
Nah ini memang ada anggapan kalau ketika di antara praktisi ruqyah ya Ustaz ya, bicara itu kalau memang sudah tidak ada jalan keluar, mungkin ini ruqyah sebagai jalan keluar salah satu-satunya. Mungkin itu ada anggapan seperti itu Ustaz. Mohon pencerahan. Ya, baik ya. Jadi yang pertama kalau kita bicara tentang ruqyah. Ruqyah sebenarnya termasuk dari sebab syar'i. Jadi ruqyah itu adalah sebab syar'i. Dan kalau kita kembali dalam pelajaran tauhid ya, itu sebab itu ada dua. Pertama sebab kauni dan sebab syar'i. Kalau sebab kauni adalah sebab akibat, hukum alam atau sunatullah, itu namanya sebab kauni. Ya, seperti api dikasih air ya mati gitu ya. Dan sebagainya. Kalau mau sakit ya ke dokter ya. Kalau nggak ada nyeri ya di anestesi. Itu namanya hukum kauni. Sebab kauni. Ada namanya sebab syar'i. Sebab syar'i adalah syariat menjelaskan itu syariat sebab. Jadi sebab syar'i itu syariat itu menjelaskan itu sebab walaupun secara kauni enggak. Artinya tidak bisa dijelaskan secara pengetahuan, sains, dan hukum alam. Seperti itu. Contoh misalnya sebab syar'i adalah beberapa ruqyah, tibun nabawi, seperti minum zam-zam ya. Contohnya minum zam-zam itu sebab syar'i. Ya, hadisnya adalah ma'u zam-zam 5 syuribalah. Minum zam-zam sesuai dengan niat peminumnya. Ya, dan ada ulama yang dia terdampar di Mekah gitu ya, nggak punya keluarga, dia sebulan cuma minum zam-zam aja dan dia gemuk katanya. Ya, dan itu kan secara kauni, secara sains sebab akibat nggak mungkin. Tapi bisa jadi karena sebab syar'i. Ini perlu dipahami dulu ya, sebab syar'i, sebab kauni. Nah, ketika kita menempuh sesuatu, tawakal kita adalah kita gabungkan keduanya. Tawakal kita adalah kita gabungkan keduanya. Dan tidak mesti bertentangan. Dan tidak mesti nunggu satu dulu baru yang ini, enggak. Ya, jadi pertama sebab, jadi tawakal itu kita kan menempuh sebab. Baru setelahnya menyerahkan hasil kepada Allah. Nah, kita tempuh kedua sebabnya ini bersamaan, enggak mesti dipertentangkan. Ya, enggak mesti dipertentangkan. Ya, jadi dua-duanya bareng-bareng. Dan enggak mesti juga harus harus tunggu ini dulu baru ini jalan terakhir, enggak, bareng-bareng aja. Kenapa enggak gitu loh. Ya, jadi jadi kalau misalnya sudah nggak bisa ngapain lagi, ya ruqyah bisa juga, karena ruqyah sebenarnya doa pun kapanpun gitu. Ya, jadi di awal pun sudah baca doa. Jadi kita tuh salah paham ya. Ruqyah itu maksudnya doa, minta sama Allah gitu. Ya, minta sama Allah ya. Jadi ketika kita membaca doa kesembuhan di awal, kan baru sakit nih. Baru sakit. Kemudian kita membaca Allahumma rabbin nas azhibil ba's isfi anta syafi, itu udah ruqyah itu. Ya, jadi bukan karena mungkin ya TV ya, pengaruh TV, pengaruh apa, ruqyah tuh ibaratnya panggil orang, siap-siap pakai posisi tertentu, ya siap-siap siapa tahu dia teriak-teriak, bukan begitu. Ya, itu bukan ruqyah tidak sesempit itu ya. Ya, bahkan kebanyakan ruqyah itu sebenarnya doa sebenarnya, minta kesembuhan. Ya, minta kesembuhan ya. Jadi bahasanya begini ya, kalau nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah tinggal doa sama Allah gitu ya. Nah, hanya saja ini dalam dunia kedokteran ya tinggal ruqyah karena berdoa. Seperti itu. Ya. Dan kalau kita panggil orang apakah boleh? Boleh aja kita minta didoakan. Dan tidak harus susah-susah ya, tidak harus susah-susah panggil ustadz, panggil siapa pun enggak. Kita keluarganya aja yang berdoa sama Allah. Kenapa enggak? Kenapa bukan orangnya? Makanya ruqyah terbaik ruqyah mandiri. Ruqyah terbaik itu ruqyah mandiri. Karena yang berhak berdoa kepada Allah ya dia. Ya, dan larangan meminta ruqyah itu sebenarnya adalah karena takutnya bergantung pada orang. Kalau bukan Ustadz Fulan, nggak sembuh nanti. Loh, dari mana dapat kesimpulan begitu? Ya, kalau bukan Ustadz Fulan yang terkenal suka ruqyah sana sini, dia nggak sembuh. Dan juga ini ada anu setan gitu ya. Jadi seolah-olah dibawa kalau Ustadz Fulan itu dialah jin tuh takut sama Ustadz Fulan, padahal enggak juga gitu loh. Ya, itu hati-hati ya di situ bermain. Sebenarnya itu intinya doa kepada Allah yang paling berhak dia. Tetapi kalau memang orang tersebut terkenal soleh, nggak ada salahnya kita minta keluarganya yang minta didoakan, dan tidak mesti dia doakannya datang masuk ke ruang ICU. Dia berdoa di masjid nggak apa-apa, nggak mesti dia datang ya. Mungkin
sebagian orang ngira itu harus apa ya, harus datang, harus begini, enggak bisa juga ya. Tapi kalau memang memungkinkan nggak apa-apa, dia masuk, dia doakan di depannya, minta sama Allah meruqyah dan yang lain-lain seperti itu. Jadi artinya tidak sekaku yang kita bayangkan gitu ya. Demikian mungkin. Apakah ada tanggapan Dokter Airi? Alhamdulillah, jelas. Baik. Kalau ini sampai jam 5 nggih Ustaz, pangapunten. Iya, sampai jam 5 nggih. Nggih. Ada pertanyaan lagi, monggo Dokter Henry Agus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Ustaz Rahanul Bahrain keluarga sehat selalu dan diberkahi sama Allah. Amin, kita semua insya Allah. Baik Ustaz, ini mungkin terkait dengan true story Ustaz. Jadi di anestesi itu dulu beberapa tahun lalu pernah ada kasus salah pemberian obat spinal dan akhirnya mengancam nyawa pasien atau pasiennya meninggal gitu Ustaz. Nah, jadi kalau dulu tuh produknya namanya Buvanes. Jadi dia mirip dengan obat Calnex, obat perdarahan masuk ke anestesi spinal. Dan itu efeknya luar biasa, kejang dan akhirnya meninggal di ICU pasiennya. Nah, ini kebetulan ada teman sejawat anak, kebetulan Muslim juga, sempat kepikiran sama beliau gitu. Nah, jadi alhamdulillah untung ada forum ini, makanya kantum. Nah, jadi akhirnya beliau menyampaikan, beliau mendapati itu terjadi dan itu pun tidak sengaja. Jadi karena lagi keadaan hektik, keadaan lagi ribet, dia cuma sendirian, nggak ada penataan anestesi, jadi semua obat dia nyiapin sendiri, operasi simultan, dan kebetulan dapat operasi pasiennya SC dengan preeklamsi. Nah, intinya dia salah masuk obat, pasiennya belum dioperasi, kejang, langsung masuk ke ICU. Ternyata di inform konsen ke keluarganya, di satu sisi internal ini udah pasti kesalahan medis kita. Tapi kalau kita sampaikan terus terang kepada keluarga pasien, pasti akan ada tuntutan hukum jadinya gitu. Jadi akhirnya ini kebetulan pasiennya PEB, ada hubungan sama riwayat kejang nantinya atau preeklamsi. Jadi kita ibaratnya mengarang cerita gitu, preeklamsinya. Gitu. Nah, akhirnya keluarga bisa menerima, tapi secara internal di rumah sakit akhirnya ada sidang etik, ada sidang komite, akhirnya diakui ada kejadian seperti itu, dan akhirnya sang sejawat dapat hukuman. Nah, jadi tapi dalam hati beliau berkata dia punya rasa bersalah gitu. Jadi pertama pertanyaannya, apa yang mesti kita lakukan? Ini kita nggak pernah tahu, Ustaz. Siapa tahu nanti mudah-mudahan tidak terjadi ke sejawat-sejawat anestesi lainnya di daerah manapun gitu. Tapi kalau sempat terjadi secara tidak sengaja gitu. Nah, apakah kita sampaikan sejujurnya, walaupun nanti berisiko akan ada tuntutan hukum, apalagi ini masyarakat gitu kan, Ustaz, atau kita sampaikan ibarat mengarang cerita tadi, berbohong mengarang cerita. Tapi kalau yang kedua pertanyaan, kalau misalnya seperti ini, teman Anda bilang, gimana caranya supaya Anda bisa minta ampun nih? Gitu. Jadi ibaratnya yang sang mayat sudah meninggal, keluarganya menerima informasi seperti itu, apa yang mesti dia lakukan? Ustaz? Nah, ya baik. Itu aja pertanyaannya. Jazakallah khair. Ya baik ya. Ini terkait dengan malpraktek ya. Oke. Saya punya tulisan tentang malpraktek. Oke, ini tulisan sekitar 10 tahun yang lalu ya, lebih bahkan. Ini tentang malpraktek dijelaskan ya, memang secara umum sebenarnya kedokteran udah diatur ya. Ada hadisnya, man tatababa walam yu'lam minhu tibbun fi dzalika fahuwa domin. Barang siapa melakukan praktek kedokteran enggak punya ilmunya, ya maka dia wajib domin, bertanggung jawab atau mengganti rugi, seperti itu ya. Nah, masalahnya teman-teman sekarang kan sudah punya obat ya, sudah punya ilmunya ya. Insya Allah sudah punya ilmunya. Nah, sekarang bagaimana tentang malpraktek? Nah, malpraktek kalau kita bicara hukum asalnya, dia wajib ganti rugi. Ini hukum asal ya, hukum asalnya. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan ijabud doman ala tabibul jahil. Nah, tapi yang di sini adalah dokter yang jahil yang bodoh, seperti itu. Dan kita lihat penjelasan lama, kita loncat aja ini, pembahasannya panjang banget nih. Panjang banget, kita loncatin aja. Di sini aja deh. Nah, ini ada rincian malpraktek. Ini rincian malpraktek ini saya rangkum dari bukunya Ibnu Qayyim al-Zaujiyah ya.
Kalau tidak salah di Zadul Ma'ad ya kalau nggak salah. Benar nggak? Oh bukan, di Tibun Nabawi. Saya rangkum dari kitab beliau Tibun Nabawi, ternyata memang ada rincian malpraktek di sini. Ya, malpraktek. Nah, jadi dan ada penjelasan hukumnya. Contoh misalnya ya. Ini kita bicara umum. Pertama ada dokter yang mahir, Tabibul Hadzik. Tabib yang mahir. Artinya dan semua dokter yang sudah lulus gitu ya. Dokter yang sudah lulus itu semuanya disebut dengan dokter yang hazik, yang mahir, artinya sudah belajar, sudah diuji kompetensi seperti itu, ya maka kemudian terjadi efek yang kurang baik bagi pasien, maka tidak harus bertanggung jawab. Ini penjelasan dari Ibnul Qayyim. Jadi dia sudah mahir, disebutkan itu Tabibun Hadzik, ya, dokter yang udah mahir. Ya udah mahir, artinya dia sudah biasa. Kenapa tidak bertanggung jawab? Di sini dijelaskan karena namanya kesalahan pasti terjadi. Nggak mungkin nggak. Yang namanya manusia kan, ya, katanya orang manusia tempat salah dan lupa gitu ya. Al-insan makanun nisyan katanya. Insan makanun nisyan. Manusia tempat lupa gitu ya. Maka di sini nggak harus ganti di sini. Tidak harus ganti kalau dia melakukan kelalaian. Kelalaian di situ ya. Dia nggak wajib ganti ya. Ini walau alam ya pertama ya. Jadi dia tidak jawab dia, dan ingat ya, melakukan, dan tapi dokter mahir ada rinciannya ya. Melakukan sesuai standar dan tidak melakukan kecerobohan. Ya, ini contohnya, maka tidak bertanggung jawab. Contoh misalnya di sini saya contohkan, di sini misalnya ini ya, ada obat ya, obat alergi obat. Ya dia udah sesuai ini, ternyata gatal-gatal. Ya dia nggak wajib ganti rugi ya, karena gimana kita tahu alergi kalau nggak dicoba gitu kan? Nggak mungkin, nggak bisa. Jadi yang pertama. Yang kedua, dokter bodoh, tabibun jahil, dia melakukan praktek kedokteran, maka wajib ganti rugi nih, nggak ada ya. Nggak ada ya. Contohnya misalnya mahasiswa kedokteran ini udah buka praktek mandiri. Nah, contohnya mahasiswa kedokteran udah buka praktek mandiri, tentu dia nggak boleh berdosa. Nah, kemudian yang ketiga rincian dari Ibnul Qayyim, Tabibun Hadzik. Nah, dia dapat izin, berarti udah punya kompetensi begitu ya. Dia udah punya kompetensi. Tapi dia melakukan kecerobohan. Nah, mungkin ini kasusnya di sini kayaknya sepertinya ya. Yang digambarkan Dr. Henry mungkin nomor 3 ini, dia mahir, dapat izin, ya, tapi melakukan kecerobohan. Dan dia tetap hukumnya wajib bertanggung jawab. Nah, tetapi di sini penggantian diat itu dari Baitul Mal. Ya, bisa jadi dari Baitul Mal. Jadi ini adalah dari ditanggung oleh negara. Ditanggung oleh negara, atau mungkin di sini nanti diurus ya. Diurus oleh, dia tetap bertanggung jawab, artinya kan dia perlu menjelaskan perlu apa seperti itu. Contoh misalnya nih, dokter bedah ya, bedah pisau, kemudian ya nggak tahu ya, kadang-kadang pisau bedah atau gunting ketinggalan di perut pasien, langsung jahit aja gitu, maka wajib bertanggung jawab. Tapi kalau ada kerusakan atau apa, diambil dari Baitul Mal. Ini penjelasan Ibnu Qayyim ya. Kemudian perincian yang lain, berijtihad kemudian salah, bertanggung jawab ya. Kemudian dan yang lain-lain, ini rincinya. Jadi mungkin sepertinya dijelasnya di sini. Nah, sehingga kalau seperti ini ya, memang wajib harus bertanggung jawab ya, bertanggung jawab. Ya artinya, dan definisi bertanggung jawab di sini adalah mengganti rugi. Mengganti rugi ataupun menjelaskan sampai orang tersebut ridho. Nah, ridho. Adapun kalau kalau misalnya menjelaskan terus terang, itu kan kembali kepada kaedah maslahat sama mafsadah. Ya, antara menjelaskan terus terang itu kembali kepada maslahat dan mafsadah. Jadi tapi yang di sini intinya dia sudah bertanggung jawab ya. Dia bertanggung jawab, dia begini sesuai dengan prosedur seperti itu. Ya, dan makanya di sini di sini disebutkan dengan diganti dari Baitul Mal. Harusnya kan kalau tanggung jawab kan dia yang tanggung jawab semuanya ya. Ya karena memang tadi manusia tempat kesalahan ya, nisyan. Adapun kalau untuk menjelaskan semua prosedur ke publik dan sebagainya, ini kembali kepada maslahat tadi ya, pertimbangan maslahat dan mafsadah. Dan dalam hal ini tentunya pembahasannya panjang ya. Pembahasan panjang, tentu melibatkan ahli, melibatkan ini dan sebagainya seperti itu. Ya kalau memang maslahatnya itu tidak dijelaskan sekarang, jangan jelaskan dulu. Atau mungkin dijelaskannya nanti atau bagaimana dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi tentunya kalau menerapkan kaedah maslahat mafsadah ini nggak bisa dibahas di sini. Saya pun nggak bisa kasih jawaban. Karena itu butuh masukan dari para ahli seperti itu.
Mungkin demikian secara gambaran secara umum ya. Yang penting tadi ini ada rasa bertanggung jawab gitu. Dia bertanggung jawabnya, jelasin dan sebagainya. Walau alam. Mungkin demikian. Bagaimana dokter? Apakah ada tanggapan dokter Henry? Nah, terkait yang pertanyaan kedua, Ustaz, rekan Ana itu ibaratnya dia merasa bersalah terhadap sang mayit dan keluarganya gitu. Kira-kira sampai sekarang sih masih masih ada rasa bersalah itu, tapi mau apa yang bisa dilakukan untuk mengampuni kelalaian yang bisa dilakukan itu adalah sama seperti kalau kita melakukan kesalahan kepada orang lain. Ya, kesalahan orang lain ya. Misalnya contoh begini ya. Katanya ulama itu kan kita mungkin pernah menggibah orang lain ya. Kita gibah orang lain, pernah gibah gitu ya. Nah, pendapat terkuat kalau kita gibah orang lain, ya kemudian orang tersebut belum tahu, maka kita nggak jelasin. Ya, jadi jangan ya kita pernah gibah ya, tiba-tiba kita minta maaf, dulu saya pernah gibah kamu loh, kamu bodoh, kamu apa gitu, jangan. Pendapat terkuat kita nggak ini. Tapi cara bertobatnya dengan gibah kalau belum diketahui. Ya, tapi kalau sudah ketahui wajib ya. Kalau sudah ketahuan sampai ke dia itu kita wajib minta maaf. Tapi kalau belum sampai, caranya adalah pertama kita memuji dia di tempat kita gibahin. Ya kita sebutkan kebaikannya. Terus yang kedua adalah kita banyak mendoakan dia dan termasuk kita bersedekah atas nama dia. Seperti itu. Nah, berarti kurang lebih seperti ini. Kalau kita demikian juga kaedahnya kita terapkan kalau kita bersalah kepada seseorang. Ya, dan kita belum tenang ya, kita mendoakan dan kita bersedekah atas nama dia. Ya, bersedekah atas nama dia, mudah-mudahan ya seandainya di akhirat kita nuntut, di akhirat dia nuntut begitu ya. Di akhirat dia nuntut, kita punya pahala yang kita simpan gitu loh. Nih, pahalamu udah tak kasih. Ya, mungkin demikian insyaallah. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Siran. Barakallahu. Ya saya mungkin mohon maaf ya di sini kita sampai di sini saya di Lombok sudah jam 6 ya. Sebentar lagi azan ya. Mungkin kita cukupkan mungkin insyaallah. Kapan-kapan kita lanjutkan. Baik, jazakallah khairan jasa. Ustaz Dr. Rayhanul Bahrain sudah menyampaikan materi yang sangat gamblang ya untuk kita semua, insya Allah jelas. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita. Baik, saya sebagai moderator mohon izin untuk meringkas beberapa tadi yang sudah disampaikan oleh beliau. Yang pertama terkait dengan fikih kedokteran terkait anestesi, bedah dan nyeri, yaitu ada perkataan ulama bahwa umat Islam telah menyia-nyiakan sepertiga ilmu, yaitu ilmu kedokteran dan menyerahkan kepada umat Yahudi dan Nasrani. Nah, dan umat Islam dahulu itu sempat mencapai masa kejayaannya ya pada yang berpusat di Baghdad. Nah, di mana saat itu orang Eropa menyebutnya sebagai Dark Age ya. Nah, dan mayoritas para ulama adalah para ilmuwan juga. Kemudian untuk dalam memberikan fatwa, yaitu mengenai hukum merupakan dari pemahaman si pemberi fatwa. Nah, untuk penggunaan obat anti nyeri dengan obat opioid menurut Syekh Abdul Aziz itu tidak apa, jadi diperbolehkan. Kemudian untuk penggunaan narkoba dan opioid adalah tergantung dari dosisnya dan tidak membuat ketergantungan. Dan yang disebut sebagai homer adalah menghilangkan akal atau sebagian akal dan kecanduan. Nah, jadi di sini harus terdapat dua unsur itu. Kemudian untuk fatwa penggunaan obat tidur dari Lajnah Daimah yaitu boleh dipakai obat tidur bila memang ada keperluan dan atas pemberian resep dokter. Kemudian pada pasien-pasien yang sakit dan tidak sadarkan diri, itu wajib mengqadha sholatnya setelah dia tersadarkan. Nah, itu beberapa ulama membatasinya yaitu 3 hari. Jadi wajib mengqadha namun tidak boleh mengqosor. Nah, dan kemudian pada hukum eutanasia aktif itu tidak boleh sebagaimana di dalam Al-Qur'an wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq ya. Jadi tidak boleh membunuh jiwa kecuali dengan baik. Jadi ada ketentuannya yang siapa saja yang halal hukumnya untuk dibunuh. Kemudian kalau eutanasia pasif itu ketika masih ada kesempatan untuk hidup itu tidak boleh. Kalau
sudah buruk prognosisnya, maka dipertimbangkan manfaat dan mudaratnya. Pada pasien-pasien dengan mati batang otak itu boleh dicabut alat-alat supportnya, yaitu untuk eutanasia pasifnya, tapi sudah dipastikan bahwa sudah mati batang otak dan mati batang otak total yang sudah disertai dengan kerusakan otak. Kemudian pada pasien-pasien yang sakit kita anjurkan untuk perbanyak rojak dan mensedikitkan khauf. Jadi perbanyak rojak itu berharap dan mempersedikit khauf atau takut. Sebaliknya ketika kita sedang sehat, maka kita perbanyak untuk khauf, untuk takut, seperti itu. Mungkin itu dari saya. Apabila saya ada kekurangan, saya mohon maaf, dan semoga ini bisa menjadi berkah untuk kita semua, tambahan ilmu untuk kita semua, dan Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua, serta memberikan kita keistiqomahan untuk senantiasa memperbanyak pengetahuan kita tentang Islam. Baik, mungkin itu dulu. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, jazakallahu ahsanal jaza semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.